Saudara, virus corona baru COVID-19 hingga hari ini telah menginfeksi lebih dari 93.000 orang di seluruh dunia. Dua pasien pertama yang dinyatakan positif di Indonesia menjadi kekhawatiran baru. Sistem ketahanan tubuh dan kebersihan pribadi menjadi kunci agar virus ini tidak menyerang tubuh. Heboh, masker dan cairan gel pembersih tangan kini menjadi barang langka setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua pasien yang menjadi kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia. Apotik hingga toko retail kehabisan stok karena permintaan yang begitu besar. Padahal Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menghimbau agar penggunaan masker hanya untuk mereka yang sakit. Yang pakai itu yang sakit. Yang tidak sakit, yang sehat itu tidak perlu pakai. Itu baik dari keputusan WHO maupun dari Amerika tadi yang saya baca, semua sama, seluruh dunia sama keputusannya. Yang pakai masker adalah yang sakit, supaya tidak menularkan. Ya. Yang sehat, perlindungannya jelas, hygiene, imunitas. Meski kasus pertama terjadi di Jakarta, kekhawatiran terjadi hampir di semua daerah karena virus tak mengenal batas wilayah. Warga pun membekali diri agar tak tertular. Pakai itu masker sama sering cuci tangan. Konsumsi suplemen. Ya saya lalu cuci tangan tadi pakai masker, terus mengkonsumsi suplemen atau vitamin gitu biar perkembangan tubuhnya nanti baik. Terus menghindari kontak dari hewan gitu. Khawatir dari? Ya khawatir lah mas. Katanya kan belum ada itunya atau obatnya atau vaksin yang bisa mencegah itu. Jadi ya was-was. Memang, penyebaran penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona baru sangat cepat dan harus diwaspadai. Pasalnya, penularan antar manusia terjadi melalui percikan dahak saat batuk atau bersin. Dalam pencegahan kita lebih banyak membersihkan tangan sebenarnya karena dia memang infeksinya droplet bukan airborne. Droplet itu artinya sentuhan? Droplet itu artinya percik-renik kita menyentuh itu. Itulah droplet. Percikan air dari positif dari orang corona. Yang positif baik itu lewat bicara, lewat bersin, lewat batuk yang itu kemudian dia memercik itu lalu kita menyentuh dan kemudian tangan kita menyentuh mukosa. Mukosa tuh mulut, ya, hidung dalamnya, kemudian mata, itu yang ada cairannya ya. Yang artinya tuh langsung ke selnya, gitu ya, langsung masuk itu maka virus akan masuk. Meski demikian, bukan berarti warga harus paranoid menghadapi COVID-19. Kunci mencegah penularan penyakit ini adalah menjaga daya tahan tubuh dan kebersihan pribadi. Jaga jarak aman jika melihat orang yang batuk, bersin, atau sakit minimal 2 meter. Hindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan, usai memegang benda-benda di tempat umum, karena virus menempel di permukaan benda lebih dari 24 jam, dan hanya dapat dihilangkan hanya dengan mencuci tangan dengan sabun selama minimal 20 detik. Oleh karena itu, sering-seringlah mencuci tangan terlebih sebelum makan. Untuk menjaga daya tahan tubuh, selain makan makanan bergizi seperti sayur dan buah, Guru Besar Biologi Molekuler Universitas Airlangga, Profesor Khairul Anwar Nidom, juga menghimbau agar masyarakat rajin mengkonsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Masyarakat tetap mengkonsumsi yang namanya rempah-rempah atau yang saya sebut biasanya dengan pon-pon, itu terdiri jahe, apakah jahe merah, kemudian temulawak, kemudian serai dan sebagainya. Yang ibu-ibu sudah tahu pasti ada di dapur. Nah, kalau mau meracik sendiri disesuaikan dengan seleranya, kalau mau beli juga sudah ada juga. Nah, itu bisa dikonsumsi sehari 3 kali. Nah, itu untuk melindungi paru tatkala virus ini masuk ke dalam paru-paru. Menurut Profesor Nidom, rempah-rempah ini efektif menangkal virus seperti virus flu burung sesuai penelitiannya pada 2006 lalu. Jadi, tak perlu khawatir jika Anda selalu menjaga kondisi kesehatan tubuh dan kebersihan diri. Nah pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Abdul Wahid, pembawa berita sekaligus mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.